Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Senin 10 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 12, ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita semua yang pernah sekolah tahu tokoh ini, Sigmund Freud. Ini tokoh psikologi. Dia teorinya apa? Id, ego, dan superego. Nah, ego itu baik atau jelek? Ego itu baik. Yang tidak baik itu apa? Egois. Nah, itu tidak baik. Namun kalau ego itu baik, ego itu adalah sikap di mana mau menghadapi realita kehidupan, perilaku orang dewasa. Nah, kita kembali kepada ego ini, mencermati ego ini. Ego itu baik, namun kalau menjadi egois, menjadi jelek. Karena apa? Seperti dalam Injil dikatakan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Nah, kalau melayani itu harus berani mengurangi, bahkan mematikan egois. Karena egois tadi adalah emosi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ketika mau melayani itu harus dikurangi dan kalau bisa sungguh dimatikan. Kalau mau melayani, mengikuti Tuhan Yesus masih egois, kemungkinan tidak berbuah. Karena apa? Masih mencari keuntungan pribadi. Nah, kalau keuntungan pribadi itu bukan lagi menjadi arah hidup, bukan lagi menjadi motivasi, pastilah orang itu dalam pelayanannya akan berbuah. Mari kita cek, apakah kita ini pribadi yang egois? Ada 7 tanda pribadi yang egois. Yang pertama, tidak menerima kritik. Ya, lalu yang kedua, senang mengkritik orang. Nah, gimana? Lalu yang ketiga, mengabaikan orang yang berbeda pendapat. Lalu yang keempat, merasa berhak mendapatkan segalanya. Yang kelima, melebih-lebihkan pencapaian. Lalu yang keenam, takut mengambil resiko. Dan yang ketujuh, tidak mau atau malu menunjukkan kelemahan. Nah, kita bisa ngecek kalau kita mau melayani, mengikuti Tuhan Yesus, apakah sifat tanda egois itu ada dalam diri kita. Nah, bisa dicari di Google 7 tanda orang egois. Semoga kita mampu mengurangi bahkan mematikan egois kita. Dipastikan kita akan berbuah dalam pelayanan untuk keluarga dan komunitas kita, terlebih di saat-saat seperti ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.